warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan praktikum struktur data sorting dengan algoritma bubble sort, insert sort, dan selection sort. Langsung saja kita masuk ke aplikasinya untuk menjawab praktikum nomor 1. Setelah kita membuat Java class, tampilannya akan seperti ini. Java class yang pertama yaitu mahasiswa, di mana di sini mahasiswa dideklarasikan dengan 2 atribut, nama bertipe string dan NIM bertipe int. Atribut ini bersifat privat, artinya hanya dapat diakses langsung ke dalam kelas. Selanjutnya, konstruktor ini memiliki 2 parameter, nama dan NIM, yang akan di-assign ke atribut nama dan NIM dari kelas mahasiswa. Metode getNIM adalah metode akses untuk atribut NIM. Metode ini mengembalikan nilai NIM dari objek mahasiswa. Dengan demikian, atribut NIM dapat diakses dari luar kelas tanpa harus mengubahnya. Metode display mahasiswa adalah metode void yang tidak mengembalikan nilai apapun. Metode ini menampilkan informasi nama dan NIM mahasiswa ke konsol. Dengan metode ini, informasi lengkap tentang objek mahasiswa dapat dicetak dengan format nama NIM. Selanjutnya, kita ke Java class HikeArray. Kelas HikeArray memiliki atribut mahasiswa array, sebuah array yang menyimpan objek mahasiswa, dan n elemen yang menyimpan jumlah elemen yang ada di array. Konstruktor ini menerima parameter max untuk menentukan kapasitas maksimum dari array mahasiswa array. Konstruktor menginisialisasi array dengan panjang max yang menetapkan n elemen ke 0, menandakan bahwa array belum terisi. Metode ini menerima nama dan NIM sebagai parameter untuk membuat objek mahasiswa baru. Objek baru ini disimpan dalam mahasiswa array pada posisi yang ditentukan oleh n elements, kemudian n elements diperbarui untuk mencatat penambahan elemen. Metode ini menggunakan objek mahasiswa berdasarkan NIM dalam urutan menarik, menggunakan algoritma bubble sort seperti iterasi membandingkan elemen berdekatan dan menukar posisi jika elemen kiri lebih besar. Jika tidak ada pertukaran dalam satu iterasi penuh, loop akan berhenti karena array terurut. Metode ini menggunakan objek mahasiswa berdasarkan NIM menggunakan algoritma select sort seperti iterasi mencari elemen dengan nilai NIM terkecil di subarray yang tersisa. Kemudian
menemukan elemen tersebut ke posisi yang benar. Metode ini mencetak informasi semua objek mahasiswa dalam array dengan memanggil metode display mahasiswa dari setiap objek. Selanjutnya, kita akan menjalankannya dengan hide array aplikasi. Kemudian kita akan, dan ini adalah hasilnya. Selanjutnya, untuk menjawab praktikum nomor 2, kita akan membuat 3 kelas yang hampir sama dengan nomor 1. Pertama ada kelas mahasiswa, di mana kelas mahasiswa memiliki 3 atribut. Yang pertama yaitu nama, NIM, dan asal. Kemudian terdapat konstruktor. Ini menerima 3 parameter, nama, NIM, dan asal. Setiap parameter ini diaksen ke atribut kelas yang sesuai. Metode getNim mengembalikan nilai NIM dari objek mahasiswa. Kemudian ada metode getNama mengembalikan nilai nama dari objek mahasiswa. Dan ada get untuk asal untuk mengembalikan nilai asal dari objek mahasiswa. Kemudian ada metode untuk menampilkan data mahasiswa, yaitu metode display mahasiswa menampilkan informasi lengkap tentang mahasiswa, yaitu nama, NIM, dan asal. Kemudian kelas kedua yaitu hide array. Array untuk menyimpan objek mahasiswa, dan n elements menyimpan jumlah elemen yang telah dimasukkan ke dalam array. Kemudian konstruktor menerima satu parameter max yang menentukan kapasitas maksimum dari array mahasiswa. Metode untuk memasukkan objek mahasiswa ke dalam array. Sebelum menambahkan objek baru, metode ini memeriksa apakah ada ruangan kosong dalam array dengan membandingkan n elements dengan panjang mahasiswa array. Kemudian bubble sort berdasarkan NIM. Metode ini menggunakan algoritma bubble sort untuk mengurutkan objek mahasiswa berdasarkan NIM dalam urutan menaik. Di dalam loop ganda, elemen-elemen dibandingkan berpasangan, dan jika NIM pada posisi lebih besar daripada NIM pada posisi J ditambah 1, kemudian elemen tersebut ditukar. Posisi ini diulang hingga seluruh array terurut. Metode insert sort. Metode ini menggunakan objek mahasiswa berdasarkan nama dalam urutan alfabetis menggunakan algoritma insertion sort. Kemudian metode selection sort berdasarkan asal. Metode ini mengurutkan objek mahasiswa berdasarkan asal dalam urutan alfabet menggunakan algoritma selection sort. Kemudian metode ini mencetak informasi dari setiap objek mahasiswa yang ada dalam array dengan memanggil metode display
mahasiswa dari objek tersebut. Kemudian kita akan menjalankan kembali dengan hack array aplikasi dan kita run. Kemudian ini adalah hasil run-nya. Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan praktikum ini tentang perbandingan algoritma sorting bubble, selection, dan insertion. Kesimpulan dari pembahasan praktikum ini terdapat 3 algoritma sorting dasar yang dipelajari, yaitu bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Memiliki prinsip dasar yang sama, yaitu membandingkan elemen dan mengatur urutannya melalui pertukaran swap atau penyisipan atau insertion. Bubble sort berfokus pada pengangkatan elemen berdasarkan terbesar ke posisi akhir. Selection sort mencari elemen terkecil di setiap iterasi dan menukarkannya ke posisi yang benar. Sementara insertion sort menyisipkan elemen ke posisi yang tepat dalam daftar yang telah diurutkan sebagian. Ketiga algoritma ini juga dapat diterapkan pada objek seperti mengurutkan data mahasiswa berdasarkan NIM atau nama. Pada sorting objek dengan tipe data string dapat digunakan metode comparative untuk membandingkan string secara leksikografis. Kesimpulan yang kedua tentang string object. Kesimpulan membahas mengenai sorting object memungkinkan pengurutan data berdasarkan atribut tertentu seperti NIM atau nama pada objek mahasiswa. Ini mempermudah pengelompokan atau pencarian data secara lebih terstruktur. Untuk mengurutkan objek berdasarkan atribut bertipe string seperti nama, metode comparative dan kelas string digunakan. Metode ini membandingkan karakter secara alfabet berdasarkan nilai Unicode sehingga memungkinkan pengurutan yang sesuai dengan urutan abjad. Dengan menyesuaikan kode, pengurutan objek dapat dilakukan berdasarkan atribut yang berbeda sesuai kebutuhan, seperti NIM untuk sorting numberic atau nama untuk sorting leksikografis, sehingga mempermudah dalam melakukan operasi pada berbagai jenis data.